kondisi mereka ini kan berempat nih, yang dimana kayak bikin setengah lingkaran. Nah sedangkan si Sinta ini di depannya kan, yang otomatis ngeliatnya ke belakang. Nah ketika ngeliat ke belakang ini, kalau si Sinta pandangannya lagi ke depan, dia tuh kayak ngeliat entah apa yang melayang pada saat itu dan nanya, itu yang melayang apaan dengan polosnya melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngelanjutin ceritanya si Jaya nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa minum es, karena lagi panas. Enak banget nih buat kemarin, berarti udah 2 hari nih gue pakai batik gitu kan. Ya, karena gue dikomplain mulu, bukan dikomplain sih, dikomen mulu, bang baju lu kagak ganti-ganti. Ya baju gue cuman itu doang cuy, warnanya juga hitam semua. Terus kalau baju polo juga kemarin ada yang komen, bang lu punya baju polo berapa? Ya baju polo gue mah itu aja, yang udah sering nontonin video gue ya udah begitu aja gitu kan. Ya memang gue kalau udah suka sama satu warna atau satu baju, ya dengan gambar yang sama mungkin gitu gue bisa punya 2 atau 3 coy. Ya karena ya ganti-ganti mulu ngapain sih, kalau udah gembel dekil baru gitu kan. Bahkan yang kadang-kadang udah kena lunturan juga masih gue pakai aja coy. Ya kalau udah nyaman mah satu aja gitu kan. Dan oke, kita bakal lanjut ke cerita si Jaya dan si Joni yang lagi jaga ronda nih. Nah yang dimana kemarin itu kejadiannya lagi ketar-ketir. Di sisi lain ada sekelebatan putih keluar dari tenda satunya, di sebelah juga tenda itu goyang-goyang terus entah kenapa gitu kan. Nah karena pada saat itu juga lagi diliatin karena khawatir juga gitu kan sama si Sinta, sampai akhirnya nih Jaya ini kayak Noel atau ngebangunin dari si Ilham. Bangun Ham, bangun Ham gitu kan. Si Ilham pun ngegisok mata dan nanya, ada apa? Udah nggak waktunya gua gantian jaga nih, lu bangun dulu deh, lu lihat dulu. Nah disitu pun sampai akhirnya Ilham ini bangun dan nanya, ada apaan sih? Tapi si Joni itu langsung ngasih tahu bahwa semuanya udah aman terkendali lagi. Disitu pun Ilham sempat kesel, tapi Jaya ini ngeyakinin bahwa barusan itu ada kejadian yang dimana tenda sebelah goyang, di sini ada siluet, pokoknya diceritain tentang beberapa kejadian. Tapi cuy, Ilham ini kayak ya udahlah nanti, lagian juga demitnya kan udah kabur ini, udah ya gue mau istirahat lagi. Akhirnya si Ilham itu tidur lagi cuy, plek gitu kan. Si Jaya agak kesel, yang dimana ya pawangnya bangun, demitnya pada kabur. Giliran pawangnya tidur tuh demit pada nongol. Udah manteng-anteng. Di situ pun Joni kayak kesel kan, lu sih lagi ngomong-ngomong masalah demit jadi nongol kan tuh. Udah begini udah susah lagi ya, udah ribet gitu kan. Mereka tuh kayak saling debat sambil bercanda-bercanda. Tapi cuy, gak lama disusul dengan teriakan dari si Sinta. Sinta ini teriak sekencang-kencangnya, dan itu ngebuat mereka semua panik, termasuk Ilham yang tadinya udah mulai tidur tiba-tiba kebangun, termasuk si Ingkus juga nih cuy.
Itu langsung pada bangun semua dan nanya, Sinta kenapa, Sinta kenapa gitu kan, langsung ditanya. Sampai akhirnya Sinta ini ngebuka baju lagi, ngebuka sleting tenda, seret, itu ada yang jalan gitu kan. Apa yang jalan gitu? Akhirnya kayak disuruh relax, udah Sinta tenang, santai, kalem gitu kan, kata si Jaya tuh. Coba ceritain pelan-pelan sambil ngasihin air minum. Sinta ini minum lah dan langsung menceritakan bahwa tadi itu kayak seolah ada yang ngegerayang atau ada yang megang bagian dari kaki Sinta ini. Di situ pun Jaya langsung rengitin dahinya dan dalam hatinya, buset, penunggu sini bisa-bisanya tuh grepe-grepe, kagak tahu apa ini ceweknya siapa. Aduh, kagak usah bikin tingkah dah, atau kagak usah bertingkah gitu kan. Karena ini cewek, aduh, pawangnya bisa dikatakan, waduh, kalau masalah demit bisa dicecer tuh cuy. Di situ pun akhirnya ditenangin, gak apa-apa, mungkin itu cuman mimpi dan halusinasi aja gitu kan. Dan situ pun si Jaya sempat ngecek karena takutnya ada babi gitu kan yang tiba-tiba ngelewat, atau ya lagi gabut aja tuh babi gitu kan, kayak nyenggol gitu. Tapi ternyata memang gak ada tanda-tanda babi di area tersebut. Sampai akhirnya ditenangin dan tadinya Sinta ini mau tidur lagi. Cuman gara-gara kejadian tersebut dia tuh kayak milih untuk nyantai dulu di luar buat nenangin hatinya dulu. Akhirnya ngobrol panjang lebar di situ, kayak ya mereka nggak ngebahas tentang demit sih, nggak ngebahas tentang setan juga. Jadi kayak mengalihkan lah. Dan di situ pun Jaya sama Joni sempat ngelirik ke salah satu tenda lagi, yang dimana takutnya itu tenda goyang-goyang lagi, yang nanti malah bikin si Sinta ini malah khawatir gitu kan. Ternyata aman. Sedangkan si Inggus yang ngelihat gerak-gerik dari kedua temannya nanya, ngeliatin apaan lu gitu kan. Kagak, nggak apa-apa, udah kita ngobrol lagi. Nah, lagi asik-asik ngobrol, jadi kondisi mereka ini kan berempat nih, yang dimana kayak bikin setengah lingkaran. Nah, sedangkan si Sinta ini di depannya kan, yang otomatis ngeliatnya ke belakang. Nah, ketika ngeliat ke belakang ini, atau si Sinta pandangannya lagi ke depan, dia tuh kayak ngeliat entah apa yang melayang pada saat itu dan nanya, itu yang melayang apaan dengan polosnya? Melayang? Apaan? Maksudnya mereka berempat tuh langsung nengok kan. Ternyata yang melayang itu nggak ada apa-apa. Apaan yang melayang? Nggak tahu, tapi tadi ada yang melayang putih-putih. Sinta itu bilang kayak gitu. Dalam hati si Jaya, ini bocah emang polos, kagak ngerti demit, apa gimana ya? Karena memang Jaya juga belum tahu seluk-beluk atau ya siapa Sinta ini gitu kan. Bingung juga. Apa mungkin jangan-jangan cuma plastik yang terbang gitu kan. Jadi kayak mereka tuh berasumsi kalau memang lihat setan kan pasti siapapun, kalau orang yang baru pertama kali apalagi sifatnya penakut itu pasti bakal teriak setan gitu kan. Tapi ini melayang, mungkin plastik yang melayang atau terbang gitu. Kayak mereka tuh berasumsi ya plastik aja yang terbang. Mereka kayak ngobrol-ngobrol lagi dan Sinta ini bilang lagi, itu tuh melayang tuh, itu apa ya yang melayang gitu kan. Sampai saking keponya Sinta ini ketika lagi duduk dia tuh bangun, apaan sih, penasaran kok melayangnya begitu banget gitu kan. Kayak ada keanehan dari sosok yang melayang ini. Mereka tuh melihat lagi berempat ini ke belakang, nggak ada lagi gitu kan. Apaan sih melayang? Sampai akhirnya Jaya ini kayak, coba gue pengen stay di sini. Nah, ketika si Jaya stay di kayak sebelah-sebelahan sama si Sinta gitu kan, sempat diledekin. Yang dimana kagak usah deket-deket juga kali, nyari kesempatan. Kata Jaya, siapa sih yang mau nyari kesempatan? Ya lumayan kali sebelum sama yang punya gitu kan. Lagian kan cuma deketan doang, ini juga kehalangan sama jaket. Aman ya bos gitu kan, sambil ngecengin si Ilham. Di situ pun Ilham kayak buang muka dan kayak kesel gara-gara diledekin sama si Jaya gitu kan. Nah, ketika lagi si Jaya lagi merhatiin sosok yang dilihat sama si Sinta itu nggak ada juga gitu kan, kayak itu beneran plastik kali Sinta. Masa sih? Akhirnya Sinta pun balik lagi duduk dan ya udahlah, dan si Jaya pun balik lagi nih ke tempat asalnya. Nah, ketika lagi ngelangkah tiba-tiba kayak, nah, sosok yang melayang itu ada,
Tapi Jaya ini nggak teriak seperti si Sinta. Nah justru yang kayak gitu Sinta tuh kan melayang beneran ada, tapi dia kayak melongo doh. Nah ketika lagi melongo, ketika temennya kayak ngerasa heran dan bingung. Jay, lu ngeliat apaan gitu kan? Apaan sih yang lu lihat? Apaan sih yang melayang? Tapi si Jaya ini cuman ngejambak atau ngejenggut rambut dari si Joni kayak dibalikin. Lu lihat no apaan? Sama satu lagi ngejenggut si Enggus. Lu lihat no apaan? Sedangkan si Ilham bodo amat dan acuh dengan apa yang dilihat karena dia udah tahu, cuman kayak yang ngikutin reaksi teman-temannya aja gitu kan. Dan di situ pun mereka bertiga tuh kayak ngasih apa ya, bisa dibilang kayak kode yang dimana udah jangan panik gitu kan, santai aja. Jadi kayak itu plastik kok, itu plastik. Dalam hati si Jaya, sejak kapan plastik ada mukanya? Dan di situ pun seolah kayak Sinta pun paham, tapi kok ada mukanya gitu kan? Apa itu pendaki? Apa jangan-jangan di sini di Indo itu udah canggih ya? Ya mungkin kayak kalian tahu lah ya, sering muncul yang namanya di apa FYP kalian yang dimana ada tuh jetpack tuh yang bisa terbang gitu kan, naik gunung gitu. Di situ, jangan-jangan itu orang yang naik pakai apa sih kecanggihan teknologi gitu kan. Di situ pun Jaya dengan kayak, ini bocah-bocah dari mana sih gitu kan. Lagian mana ada di Indo yang nih kayak begituan. Sekalipun iya ada, siapa yang sanggup beli? Mungkin ada kalau untuk para layang, tapi untuk pakai alat secanggih itu kayaknya di Indonesia belum ada deh gitu kan. Dan situ pun kayak ya kali kayak seolah mengalihkan perhatian dari si Sinta ini cuy, yang dimana supaya nggak ketakutan gitu kan. Nah, ini kayak ya udahlah, Sinta pun kayak ya udah percaya gitu kan. Tapi yang dibikin aneh atau di benak si Sinta adalah kenapa sosok melayang itu selalu mundar mandir gitu kan. Kayak aneh aja, ngapain nih orang gabut banget, random banget mundar mandir terus. Tapi Jaya dan yang lainnya pun kayak bilang udah nggak usah terlalu dihirauin. Ya namanya juga di gunung, banyak orang-orang gabut, banyak orang-orang random. Nah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lagi. Di situ pun dalam hati mereka bertiga udah pasti yang namanya kayak bergumam sendiri atau gerendengan lah. Kalian udah tahu gerendengannya apa gitu kan. Dan di situ pun Ilham kayak, udah aku mau tidur lagi. Dan disusul sama si Engkus, termasuk sama si Sinta juga. Mereka akhirnya bertiga tidur lagi karena memang belum waktunya untuk mereka berdua jam istirahat gitu kan. Sampai akhirnya 3 orang ini tidur. Dan di situ pun ngobrol-ngobrol lagi. Joni ini kayak ketika mereka udah tidur nih, ini bocah dari mana sih? Gua gak ngerti dah. Emang dia kagak tahu sosok setan apa gimana ya? Jadi juga cuma gara-gara gue juga heran. Lah bukannya lu sebelumnya udah ngobrol? Ya gue ngobrol juga cuma ngobrol biasa. Gue kan kagak nanya latar belakang ini siapa. Dan lagian juga bahasa Indonesianya pasti kalau memang tinggal di luar juga kan pasti ada logat-logat bahasa Inggrisnya. Tapi ini bener-bener iya normal aja pada umumnya kayak anak tongkrongan dan sebagainya. Ya cuman perbedaannya ngomongnya aku kamu doang kan. Iya sih. Ya sudahlah bodo amat lah. Kita nggak usah menghiraukan. Mungkin dia memang sosok wanita yang memang nggak peka dengan hal tersebut. Akhirnya mereka ngobrol panjang lebar lagi. Di sini pun Joni sepakat dan kayak nggak bikin kesepakatan. Kagak usah nengok kiri kanan, kagak usah ngebahas demit. Si Jaya pun kayak deal. Yaudah kita menikmati nih, kalau nggak salah ada 1 jam lagi buat kita bisa istirahat. Ya udahlah kita ngobrol-ngobrol ambil ngopi ya. Nah ketika lagi mereka mau nyalain kopi, di situ pun Sinta tuh kayak bangun lagi dan keluar dari tendanya. Aku pengen pipis di mana ya? Akhirnya dianterin lah sama si Jaya. Ya udah yuk dianterin gitu kan, dianterin lah. Nah ketika dianterin dikasih tahu nih di sini pipisnya. Ya dikasih unjukan tempatnya. Akhirnya ya udah pipis gitu kan, pipis. Dan setelah selesai, jadi si Jaya ini nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga, tapi ngasih jarak lah. Yang dimana Jaya juga udah bilang kalau udah selesai nanti bilang aja ya, teriak udah selesai gitu kan. Sampai akhirnya ketika udah selesai, Sinta ini nggak teriak atau nggak bilang, justru fokus ke salah satu tempat yang dimana tempat itu seolah kayak ada yang merhatiin si Sinta. Sinta ini kayak nyenterin terus dalam hati si Sinta, itu apa ya gitu kan.
kok kayak diperhatiin terus? Apa jangan-jangan itu pendaki? Tapi dan semakin lama diperhatiin, memang sosok tersebut makin lama makin mendekat. Dari kejauhan perwujudannya nggak begitu jelas, yang dimana kita ketika diperhatiin, oh pendaki itu seolah kayak melambaikan tangan. Tapi udah malam, jalannya ke sana pakai apa ya? Nah, yang awalnya jalan tersebut itu semak belukar cuy, tapi entah kenapa ketika kayak ada panggilan atau dilambain begini, Sinta ini kayak pengen ngedatengin sosok tersebut, soalnya kayak dipanggil gitu kan. Akhirnya dan jalan yang di depan yang awalnya semak itu kayak terbuka sendiri, jadi ada jalur gitu cuy. Akhirnya kayak ya udah deh gue samperin. Makin lama dideketin gitu kan jalan, tapi nggak merhatiin ke sosok tersebut, kayak terus jalan, dan ketika merasa itu mana ya, dan diperhatiin lagi sosok tersebut masih ada, jalan terus. Dan gak lama ketika makin lama makin mendekat, Sinta ini benar-benar kaget. Ternyata yang memperhatikan dari tadi dan melambaikan terus itu adalah sosok setan yang di mukanya itu hancur cuy, bahkan ada merah-merah seperti cairan-cairan darah gitu kan. Dan ketika diperhatiin terus dan dipastikan bahwa memang perwujudannya itu menyeramkan, dan kalau udah tahu sosok itu menyeramkan, Sinta seketika langsung teriak dan minta tolong, Jaya gitu kan. Jaya pun langsung kaget. Sinta teriak, tapi ketika dicek ternyata di tempat atau di area yang dimana itu adalah tempat pipisnya, di situ nggak ada si Sinta sama sekali. Di situ pun kayak ngerasa heran dan bingung dong, ada apa nih? Kok Sinta nggak ada? Terus suaranya itu dari mana? Jaya itu langsung buru-buru teriak manggil si Johnny, John gitu kan. Langsung bener-bener teriak sekencang-kencangnya. Dan di situ pun Johnny ini langsung nanya, ada apa? Sinta hilang, bangunin si Ilham dan yang lainnya. Akhirnya Johnny pun langsung gak pikir panjang, langsung bangunin. Mam, Sinta hilang. Ilham langsung panik dan bangun dong, bangun dia. Langsung mereka bertiga ini nyamperin ke si Jaya. Gimana ceritanya, kronologinya? Diceritain semua sama si Jaya ini. Di situ pun Ilham langsung lari sekencang-kencangnya nyari. Tapi Ilham ini langsung ditahan. Lu mau kemana? Kok tiba-tiba lari? Santai dulu dong, nggak bisa kayak gitu. Tapi santai dulu Ham. Buat tahu lu khawatir, tapi nggak gini caranya. Kita kan selalu yang namanya nyelesain masalah dengan kepala dingin. Ya udah santai dulu. Kita prepare, kita cari bareng-bareng. Akhirnya Ilham pun agak sedikit tenang dan memutuskan untuk nyari. Dan mereka itu langsung nyusurin ke beberapa tempat sambil teriak-teriak. Dan kondisi pada saat itu adalah sekitaran jam 2 dini hari. Teriak-teriak tuh manggil nama Sinta gitu kan. Tapi suaranya nggak kedengeran lagi. Bener-bener nggak ada yang namanya kedengeran lagi tuh cuy. Bingung kan. Loh di mana si Sinta? Mereka tuh kayak ngerasa heran. Padahal si Jaya itu dengar banget bahwa tadi itu ada suara teriakan dari si Sinta, yang dimana suara teriakannya itu benar-benar jelas dan memang harusnya nggak jauh dari area tersebut atau area pipisnya ini gitu kan. Nah ini mereka nyari nggak ketemu. Akhirnya ya ini kayak mutusin, ya udah kita sekarang berpencar dua-dua dah. Gua sama Singkus nyari ke sebelah sana, lu cari ke sebelah sana. Kalau ada pohon lu usahain bisa untuk naik. Jadi kita pastiin di atas pohon gitu kan. Nah si Liam ini langsung lah misahin diri gitu kan. Dan ketika ada pohon pun langsung buru-buru naik. Dan gak ada. Tapi dalam hati si Ilham, siapa nih demit yang berani-beraninya nyulik si Sinta ini? Ilham tuh bener-bener kesel dan murka pada saat itu. Dan Engkus yang barengan sama si Ilham ini
ngelihat muka si Ilham ini udah tahu bahwa ini adalah sosok asli Ilham, yang dimana ketika ada orang terdekatnya diganggu atau diusik, Ilham adalah orang paling pertama yang bakalan amarahnya tuh meledak gitu kan, apalagi nyangkut sama yang namanya perdemitan gitu kan. Tapi di situ Ungkus nggak bisa nenangin dan cuman bisa ngikutin dari belakang aja. Ya karena kalau misalkan salah ngomong takutnya gimana-gimana. Dan oke, kita bakalan beralih ke si Jaya sama si Joni. Nah ketika si Jaya sama si Joni ini lagi nyari, Jon, itu ada pohon, coba lu yang naik. Ah gak mau, lu aja yang naik. Ini demi ayangnya si Ilham, udah lu aja yang naik, nanti gantian gue yang naik. Yaudah ya, beneran ya. Iya. Akhirnya naik nih si Joni, tek naik, sambil ngelirik kanan kiri. Sedangkan si Jaya, ada nggak gitu kan nanya. Tar dulu apa, bawel banget sih lu. Nah ketika si Jaya nengok ke atas, ngeliat bahwa di atas dari si Joni itu ada kepala yang nggak tahu mukanya itu gimana karena ketutupan rambut yang panjang. Jadi kalau kita naik begini, nah tapi sosok ini tuh kayak nukik begitu cuy. Di situ pun Jaya langsung nunduk dan teriak, "Jon, turun Jon, itu di pala lu ada apaan?" Dia bilang gitu kan. Nah si Joni yang nggak tahu kan pada situ kayak, apaan sih, orang nggak ada apa-apa, diem kan. Ya udah iya nih gue bentaran turun dulu, tapi kok gue naik kayaknya tinggi banget ya. Padahal Joni pada saat itu ngerasa bahwa dia tuh naik nggak terlalu tinggi, dan memang pohon itu pun memang nggak terlalu tinggi cuy gitu kan. Ya menurut takaran si Joni normal lah buat laki-laki naik segitu, bukan yang terlalu ekstrim banget gitu kan. Dan anehnya pohon tersebut yang awalnya banyak cabang itu tuh bener-bener nggak ada cabangnya. Jadi cabangnya itu cuma ada beberapa dahan doang, yang dimana yang awalnya tuh sampai bawah gitu kan, banyak, bisa turunnya juga gampang. Tapi kok tiba-tiba kok jadi susah, kok jadi tinggi. Elah. Dan di situ Joni belum ngerasa ada hal yang aneh nih. Akhirnya dia turun ke satu cabang. Tapi cuy, ketika lagi turun di satu cabang itu, seolah di kepalanya itu ada yang netes. Dan kerasa kan, apaan sih? Bahkan saking tetesan itu ngucur deras, bahkan sampai kayak apaan nih? Diusap kan pakai tangan. Apaan sih? Dan ketika dilihat, Joni ini benar-benar kaget. Kok merah begini? Joni itu langsung pucat. Dia tahu bahwa di atas itu pasti ada yang namanya setan. Sedangkan Joni gak berani untuk nengok ke atas. Jadi kayak, aduh, udah kayak lu pergi, jangan yang namanya naik-naik pohon. Ini cuman dilakuin sama orang dewasa. Dan Joni pun langsung teriak, "Jay, lu ngapa kagak ngasih tahu bahwa di atas gua ada demit?" Tapi Jaya itu kayak nunduk aja, kan tadi udah gue bilang buru-buru turun, lu ngapa masih di atas aja. Dan karena saking paniknya, si Joni ini turun agak sedikit cepet, tapi cuy seolah badannya itu kayak ada yang nimpa. Jadi kayak keseimbangannya tuh jadi kayak nubuk tek. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Dia tuh si Joni ini kayak menjatuhkan diri, kubrak, bahkan pinggangnya sampai sakit pada saat itu. Aduh gitu. Nah kejadian tersebut, iya di sisi lain lucu kata si Jaya, ambil pengen ketawa, tapi di sisi lain juga serem gara-gara ada makhluk yang di atas. Dan si Jaya pun pada saat itu nggak berani untuk nengok ke atas, yang dimana Jaya cuma bisa nyeret si Joni. Ayo Jon, buru Jon, cabut Jon dari tempat ini, nggak beres nih tempat. Ayo buru-buru cabut-cabut, kita nyari Sinta di tempat lain, nggak bener nih di sini, ayo buru jalan. Akhirnya kayak Joni pun mau nggak mau kan, walaupun agak setengah diseret, dia tuh pindah dari lokasi tersebut. Jalan tuh sambil megangin pinggangnya, pelan-pelan ya, pinggang gue masih sakit banget nih. Dan nggak lama sampai akhirnya mereka jalan agak sedikit nerabas ke semak. Dan di situ pun Jaya langsung teriak, ketemu nih. Ternyata nggak jauh ketika mereka dari pohon tersebut itu ada sebuah semak, yang dimana semak itu memang ada jalan tipis lah, jadi ngikutin terus. Di situ pun akhirnya ketemu dari si Sinta ini, yang dimana
Sinta ini nggak sadarkan diri. Dan di situ pun akhirnya Jaya ini teriak sekencang-kencangnya, "Om, Om." Tapi mungkin karena memang suaranya nggak kedengaran atau gimana, jadi nggak ada suara sautan dari si Ilham ini kan. Dan Jaya ini kayak berasumsi, nggak kedengeran nih, yaudah yuk kita bopong. Akhirnya dibopong lah. Dan karena memang susah kan dibopong, jalan juga semak-semak begitu, akhirnya kayak udah dah temblokin, gue gendong dah. Digendong tuh sama si Jaya, digendong kan. Di situ pun Jaya ini minta buat si Joni buat ngebukain jalan supaya jalannya nggak terlalu yang namanya seperti semak belukar lah, jadi nggak harus ngibas-ngibasin, jadi ada yang buka jalur gitu kan. Akhirnya Joni ini nurut kan, buka jalur tuh supaya agak sedikit lebar jalannya, dibukain. Ya walaupun tangannya baret-baret, ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga masuk hutan gitu kan. Terus dikibasin, tapi jalan 5 atau sekitaran 10 menit. Joni ini kayak ngerasa aneh. Awalnya untuk masuk ke semak ini itu nggak terlalu lama, tapi kok sekarang jalurnya kayak makin terus-terusan semak begini terus gitu kan. Tapi Joni ini positif thinking aja, terus aja ngibasin, bahkan sampai setengah jam. Itu tuh bener-bener yang namanya gak ketemu sama jalur. Di situ pun Joni bilang, "Jay, kok gue ngerasa aneh ya, jalur yang kita lewatin kok mendadak jadi berubah." Jaya pun ngernyetin dahinya, "Maksud lo apaan?" "Iya loh, kita kan tadi masuk nih ke semak-semak gini, kan harusnya nggak jauh, bahkan itu cuma beberapa langkah doang. Ya intinya nggak jauh lah untuk ke jalur utama. Tapi kok sekarang kita semak terus." Di situ pun Jaya baru tahu apa yang dimaksud sama si Joni. "Iya ya, tapi lu salah jalan nggak?" "Kagak kok, kagak salah jalan." Dan si Jaya pun memang ngerasa bahwa nggak salah jalan sebenarnya. Nah karena memang mereka ini kayak, wah nggak kali bener gitu kan, yaudah coba melipir ke kiri sedikit. Jadi kayak melipir ke kiri sedikit, pas ngebasin lagi, sedangkan si Joni belum yang berfokus dengan apa yang digendong sama si Jaya. Mereka berdua percaya bahwa yang digendong itu adalah si Sinta. Jadi kayak ngibas-ngibasin dan bahkan ngelewatin setengah jam lagi, dan itu kondisinya udah 3:30. Tapi mereka masih belum nemuin jalur. Dan ketika nggak nemuin jalur ini kayak ngerasa heran dan bingung. Kok bisa ya jalurnya nggak ada? Aduh gimana nih? Akhirnya Joni ini ngeliat ke belakang. Jay. Di situ pun Joni langsung membalik muka dan nunduk. Joni ini bilang, "Jay, sosok yang lu gendong itu bukan Sinta. Lu perhatiin baik-baik. Lihat tangannya bentuknya kayak gimana." Jaya yang memang pada saat itu pun gak ngeh atau ya masa bodoh gitu kan. Jadi kondisinya ya dipegangin begini cuy. Dan dipegangin juga belakangnya gitu kan. Dan pas ditengok, bener-bener kaget dan langsung dibanting sosok tersebut. Karena memang perwujudan dari tangannya aja itu bukan si Sinta banget. Mana ada Sinta keriput begini, apalagi dari tangannya itu tercium bau aroma-aroma busuk, langsung dijatohin. Dan si Jaya itu langsung lari ke si Joni. "Jon, cabut Jon, gak beres nih. Tapi perhatiin dulu, kita takutnya dibikin halusinasi sama makhluk tersebut." Dan dicek lagi, ternyata ketika dicek, benar. Sosok yang digendong sama si Jaya itu bukan Sinta, melainkan sosok yang nangkring di pohon tersebut. Karena saking paniknya dan dalam hati si Jaya, bisa-bisanya lu nyaru dan jadi nyamar si Sinta gitu kan. Jaya ini langsung refleks baca doa makan nih, jurus andalan yang dimana jurus ini udah lama banget nggak dipakai gitu kan. Akhirnya di situ pun ketika selesai baca doa makan ini, Joni ini langsung kayak narik si Jaya, "Ayo buru," malah baca doa makan, lu dablek karena nggak beres nih. Ini lokasi, ini bener-bener angker dan kita harus bener keluar dari semak ini. Akhirnya buru nyari tuh walaupun dengan susah payah. Akhirnya mereka ketemu jalan keluar. Dan ketika ketemu jalan keluar, mereka itu sadar bahwa mereka memang sebenarnya nggak jauh dari zona tersebut. Tapi entah kenapa,
Semaknya itu seolah kayak dalam banget pada saat itu gitu kan. Jadi kayak, lah kok bisa gitu, kok bisa gue tiba-tiba nyasar yang tadi dalam banget. Dan dilihat lagi ke belakang, jalurnya itu masih benar, jalur yang sama, nggak berubah sama sekali. Tapi di situ pun ketika udah keluar, Jaya sama Joni langsung refleks ngeliat ke salah satu pohon, yang dimana ketika ngeliat ke atas pohon, ya sosok makhluk yang digendong sama si Jaya dan sosok yang sebelumnya kayak ngecesin atau numpahin tetesan-tetesan darah dari makhluk tersebut itu ada di pohon lagi dan sambil nyeringai. Dan bahkan makhluk itu justru menjatuhkan diri sampai ke bawah, yang dimana harusnya dari pohon tersebut itu nggak ada tunggul, atau pohonnya itu benar-benar satu berdiri begini aja ya, tapi tiba-tiba kayak ada dahan atau pohon bercabang gini, tapi yang satunya itu udah patah gitu cuy. Nah jadi si makhluk ini kayak ngejatohin prek dan nembus pohon tersebut, yang dimana itu bikin histeris mereka berdua. Dan mereka berdua langsung porat-parit, langsung ngibrit ketakutan gara-gara kejadian tersebut. Part 2 ini selesai, dan bakal gue lanjut lagi di part 3-nya nih cuy. Ya pokoknya kalian tungguin aja ya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.